Halo sahabat langgam, ketika kita menyebut sebuah kota, sesungguhnya kita tidak hanya sedang menunjuk sekumpulan jalan, gedung, atau persimpangan. Kota adalah ruang tempat manusia menyimpan ingatan, membangun identitas, dan mewariskan kisah kepada generasi berikut. Sosiolog Maurice Holbrook menjelaskan bahwa memori kolektif selalu tumbuh melalui ruang sosial yang dihuni bersama. Sebab manusia mengingat bukan sendirian, melainkan bersama komunitasnya, maka setiap sudut kota sesungguhnya adalah halaman-halaman yang menyimpan cerita tentang siapa kita dan bagaimana sebuah peradaban pernah tumbuh. Sejarawan Pierre Nora menyebutkan tempat-tempat seperti bangunan tua, monumen, museum, atau alun-alun sebagai lieu de mémoire, ruang-ruang tempat ingatan kolektif dipelihara. Batu-batu yang tampak diam sesungguhnya menyimpan jejak pergulatan sejarah, pergantian kekuasaan, hingga perjalanan budaya yang membentuk wajah kota hari ini. Ketika sebuah bangunan bersejarah dirawat, yang sesungguhnya dipertahankan bukan hanya fisiknya, tetapi juga narasi yang melekat di dalamnya. Sebab kota yang memahami sejarahnya akan lebih bijaksana dalam menentukan arah masa depannya. Kehidupan kota tidak hanya dibangun oleh beton dan baja, tetapi juga oleh budaya yang terus hidup di dalamnya. Bahasa yang kita dengar di pasar, tradisi yang masih dipertahankan di kampung-kampung kota, hingga sastra lisan yang diwariskan dari orang tua kepada anak-anak merupakan bagian dari memori kolektif yang memperkaya identitas perkotaan. Ahli geografi humanistik Yi Fu Tuan menjelaskan bahwa ruang akan berubah menjadi place ketika manusia memberikan makna emosional terhadapnya. Dengan demikian, kota bukan sekedar lokasi geografis, melainkan rumah bagi pengalaman, kenangan, dan rasa memiliki. Filsuf dan sosiolog Henri Lefebvre menegaskan bahwa ruang kota tidak pernah netral. Ruang selalu diproduksi melalui relasi sosial, budaya, dan kekuasaan. Karena itu, kota bukan hanya dibangun oleh pemerintah atau arsitek, tetapi juga oleh masyarakat yang setiap hari menghidupinya melalui interaksi, bahasa, dan tradisi. Ketika ruang publik semakin terbuka untuk dialog, seni, dan kebudayaan, kota tidak hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga ruang tumbuhnya demokrasi dan solidaritas. Kota yang sehat adalah kota yang memberi ruang bagi warganya untuk terus mengingat sekaligus menciptakan sejarah baru. Kemajuan kota adalah sebuah keniscayaan, tetapi kemajuan tidak selalu berarti menghapus jejak masa lalu. Di berbagai kota, kawasan bersejarah perlahan tergeser oleh pembangunan yang lebih mengutamakan nilai ekonomi daripada nilai budaya. Rencana kota Kevin Leach menjelaskan bahwa citra kota dibentuk oleh elemen-elemen yang mampu dikenali dan diingat oleh masyarakat. Ketika ruang-ruang yang menyimpan memori kolektif menghilang, masyarakat perlahan kehilangan orientasi tentang asal-usul dan identitas kotanya sendiri. Perkotaan akan terus berubah mengikuti perkembangan zaman. Tetapi, perubahan tidak seharusnya menghapus jejak yang membentuk identitasnya. Sejarah, budaya, bahasa, sastra, dan tradisi adalah denyut kehidupan yang membuat sebuah kota lebih dari sekedar kumpulan bangunan. Ketika kita merawat ruang-ruang yang menyimpan ingatan, sesungguhnya kita sedang menjaga hubungan antara masa lalu, masa kini, dan masa depan. Sebab benar adanya, kota yang kehilangan ingatan akan kehilangan jati dirinya. Sementara kota yang merawat memorinya akan selalu menemukan alasan untuk tetap hidup di hati warganya. Saya Tommy Arianto, sampai jumpa di Langgam Bersua selanjutnya. Tempat kita membaca tentang sejarah, budaya, dan kemanusiaan.